Malam sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, bersama saya Hari Sutanto di sini. Kita jumpa kembali di dalam acara seminar dan pengembangan diri bersama Gema Kebijaksanaan. Semoga Anda di sana selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini saya mengundang seorang kawan saya nih, teman sekolah lama, tapi perjuangannya untuk mencapai posisi saat ini yang kita perlu pelajari ya. Jadi ini luar biasa ya. Mau ngundang beliau ini sampai setahun yang lalu, sampai di booking baru sekarang terpenuhi. Jadi sangat sibuk sekali. Oke, saya akan bacakan dulu. Beliau ini lahir di Pulau Halang, dari Riau sana ya. Sudah menikah dengan 3 orang putri dan lulus di Atmajaya, kemudian Fakultas Ekonomi, dan perjalanan karirnya ini yang menarik ya, teman-teman, yang hari ini memang kita akan ungkapkan gitu ya, bagaimana pertama dari sebagai seorang salesman di Tiga Raksa, kemudian menjadi sales di asuransi. Saya ingat banget ini, pertama kali saya ambil asuransi karena berkat beliau juga ini. Dulu pernah Pak ya? Iya, betul. Dan kemudian di sales Auto 2000, kemudian sales supervisor, kemudian sebagai branch manager, naik tingkat lagi sebagai departemen head office di marketing, kemudian deputy operation manager, terus naik ya sampai deputy director di Hyundai, dan saat ini adalah vice president director dari Sinhan Indo Finance Company, dan juga CEO dari PT Nissan Motor Distributor. Nah, inilah kawan saya, Bapak Tan Kim Piao. Oke, malam, brother. Selamat malam, Pak Hari ya. Senang sekali ya kita berjumpa di acara ini. Iya, kita kalau ketemu secara offline rasanya nggak ketemu ya, tapi kalau di sini online bisa gampang nyambung rasanya ya, Pak. Iya. Akhirnya ketemu juga. Yuk. Baik. Nah, kita mungkin teman-teman pengen belajar hari ini nih dari brother ya, Pak Kim Piao ini, bagaimana membangun ya. Mungkin boleh cerita dulu nih, bro. Kira-kira dulu dari masa kecil, apakah sudah merantau ke Jakarta atau memang ini dari daerah dulu? Bagaimana? Coba mungkin cerita biar kita kenal, dan juga barangkali punya mimpi apa sih dulu waktu masih kecil gitu ya? Iya. Ya, makasih. Saya panggil Pak Hari aja deh, Pak ya. Oke, baik Pak. Toko inspirasi juga yang telah membangun Gema Kebijaksanaan ini, satu hal yang sangat baik, sangat positif. Jadi sahabat, saya panggilnya sahabat Gema Kebijaksanaan ini ya. Ya, boleh. Ya, saya udah lama kenal Pak Hari ya, karena dulu kita sama-sama satu SMA Pak ya, satu SMA. Dan memang jarang ketemu, tapi terakhir ada berapa kali ketemu di acara reunian ya. Jadi saya senang sekali waktu Pak Hari mengajak untuk bisa ngobrol, berbincang-bincang, sharing di dalam acara ini. Ya, kalau kisah hidup saya pikir banyak orang yang mungkin mengalami hal seperti saya, dan juga saya yakin banyak yang jauh lebih luar biasa ya. Jadi saya mungkin cerita sedikit apa yang saya alami, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Ya. Jadi kalau bicara masa kecil, saya memang dilahirkan di tempat yang kecil, saya sebut itu satu kampung yang kecil ya. Lebih tepatnya orang mengenal itu satu pulau kecil namanya Pulau Halang. Jadi Pulau Halang ini dekat dengan satu kota kecil namanya Kota Bagan Siapi-Api, itu di Riau. Kota ini kalau dulu kita sekolah sering muncul ya sebagai satu kota penghasil ikan terbesar di dunia, kalau zaman dulu katanya begitu ya. Tapi sekarang tentu udah berubah ya, zaman udah berubah. Jadi masa kecil saya habiskan di
pulau ini, di Pulau Halang, di kota kecil ini. Eh, ya, dulu saya belum sekolah. Jadi waktu di Pulau Halang belum sekolah, sampai suatu saat pindah ke Jakarta baru sekolah. Jadi kalau bicara mengenai mimpi, ya waktu kecil mungkin belum ngerti ya, belum ngerti apa itu mimpi, apa Hmm. yang harus saya lakukan. Sekolah aja belum 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 pernah, Pak Ari. Oh. Tapi memang Tuhan mengatur begitu ajaib ya. Suatu saat usia saya mungkin antara 5 atau 7 tahun, paman saya dari Jakarta datang ke kampung kami, mengunjungi kami sekeluarga. Nah, waktu itu saya melihat kok paman saya keren banget ya, karena orang Jakarta kan ya. Jadi itu adalah adiknya mama saya. Kok keren Hmm. banget sebagai seorang eh, eksekutif, seorang bisnismen. Dan tiba-tiba saya itu punya idola. Saya punya idola dan saya punya satu mimpi. Saya kepengen seperti paman saya. Jadi mungkin itu boleh dikatakan pertama kali ya. Pertama kali saya bermimpi ingin seperti paman saya suatu saat menjadi seorang eksekutif yang keren banget gitu. Jadi kira-kira masa kecil saya Pak Hari usia mungkin kurang lebih 7 tahun ya. Saya 1 sampai 9 tahun masih tinggal di Pulau Halang. Hmm. Jadi Ya. pulau ini pun bukan pulau yang maju, pulau yang kecil. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai penangkap ikan dan juga ada yang bekerja sebagai pembuat kapal ikan. Jadi mayoritas orang bekerjanya kalau istilah dulu kerja kasar ya, kerja Hmm. kasar, bukan seperti Pak Hari ini yang menjadi seorang motivator gitu ya. Ya kira-kira gambaran kampung saya dulu seperti demikian, Pak Hari. Oke. Jadi ketika kecil sekolah di sana, lalu yang membuat perubahan terjadi dalam hidup Pak Kim Piao ketika saudara datang dan melihat sosok gitu ya, yang seperti eksekutif, seorang profesional yang sukses, gitu, bisnismen yang sukses, dan ada keinginan sebetulnya ya. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu gitu Pak Kim Piao, ketika Anda sudah melihat bahwa itu sosok, kenapa bisa langsung bahwa itu yang Anda mau gitu? Ya, jadi kalau di tempat saya seperti yang saya gambarkan tadi, itu adalah satu pulau yang kecil, kehidupan masyarakat yang mungkin eh, jauh daripada perkotaan, lalu kehidupan yang sederhana. Jadi waktu melihat om saya ini, saya melihat penampilannya kok berbeda dengan orang kebanyakan di kampung saya. Hmm. Eh, Penampilan yang rapi, yang menarik. Jadi sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan di kampung tersebut. Nah, itu yang juga mendorong saya ya. Lalu kebanyakan masyarakat di situ pun seperti yang saya ceritakan bekerja seperti penangkap ikan, atau nelayan, lalu pembuat kapal ikan. Jadi kerja yang boleh bilang kerja kasar ya pada saat itu. Jadi eh, saya melihat, wah kalau saya bisa seperti paman saya bekerja kantoran sebagai seorang eksekutif, bisnismen, tentu itu menarik. Jadi itu salah satu yang mungkin boleh bilang mendorong saya untuk bermimpi seperti paman saya ini. Oke. Oke, luar biasa ya. Jadi dari situ saja sebetulnya menurut saya ada satu dorongan yang kuat dari diri Pak Kim Piao ini, sehingga sepertinya sudah terbayang dalam masa kecil itu saya ingin jadi seorang eksekutif gitu. Saya ingin jadi seorang yang sukses, seorang yang Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kira-kira gimana Pak Kim Piao dalam membangun hidup sampai bisa sampai tahap sekarang ini? Mungkin bisa cerita sehingga bisa jadi insight buat kita semua untuk bisa terus maju berjuang di dalam hidup ini.
Gimana ceritanya ini, Pak? Waktu mungkin pindah ke Jakarta itu mulai apa tuh? Mulai SMP berarti ya? Atau Eh, eh, Usia 9 tahun, zaman oh, dulu saya sekolah boleh bilang juga terlambat ya. Jadi saya mulai masuk sekolah waktu pindah ke Jakarta itu SD. Ya, oh, tidak seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang ini anak-anak kita mungkin 45 tahun udah mulai sekolah atau 6 tahun iya, udah iya. SD ya. Jadi waktu Oh, itu saya mengenal sekolah waktu pindah ke Jakarta itu sekitar tahun 1975. Jadi hmm, saya menemukan satu lingkungan yang berbeda, benar-benar berbeda dari satu pulau yang terpencil ke satu kota yang sangat besar menjadi pusat kota Indonesia yaitu Jakarta. Jadi eh, di situ mulai sekolah, masuk SD dan belajar dan ya mungkin masih kecil, saya juga mungkin sudah lupa dengan mimpi saya ya, mungkin hmm, sudah lupa dengan mimpi saya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, ya itu waktu mulai memikirkan hari esok, masa depan itu biasanya kan kita kira-kira waktu masuk SMP ya. Kita mulai hmm, perencanaan mau jadi apa, cita-cita seperti apa. Nah, mimpi saya itu teringat lagi bahwa saya ini kan kepengen jadi seorang eksekutif seperti paman saya. Jadi hmm. mimpi yang saya bangun, yang saya miliki itu terbangun kembali dan saya tidak lupakan ya. Dan kalau cerita mengenai bagaimana bisa seperti ini, saya yakini itu dimulai dari suatu mimpi, suatu cita-cita. Jadi seperti yang saya katakan, mimpi saya itu saya nggak lupakan dan itu menjadi dasar saya. Nah, apalagi waktu saya mulai eh, kuliah ya, mimpi itu benar-benar sesuatu yang begitu membara di dalam hati saya bahwa saya harus bisa menjadi orang, saya harus bisa menjadi seorang eksekutif suatu saat. Jadi waktu mulai masuk kuliah, saya udah mulai bekerja juga, seperti yang tadi Pak Hari mengatakan mengenal asuransi dari saya. Ya mungkin sekitar tingkat 2, tingkat 3 ya, saya udah mulai bekerja di satu perusahaan asuransi sambil bekerja sebagai agen asuransi, saya berkuliah ya. Jadi eh, itu adalah proses pertama kali saya mulai mengenal dunia kerja. Nah, kemudian saya benar-benar membangun karir itu pada saat eh, dari perusahaan asuransi ini saya masuk ke satu perusahaan otomotif yaitu Astra Internasional. Hmm. Lalu banyak orang mengenalnya Auto 2000 karena saya bekerja di dealer Toyota ya, dealer Toyota di Auto 2000. Nah, boleh dikatakan saya membangun mimpi saya itu merealisasikan mulai dari sini. Jadi saya tetap kepada keinginan saya semula bahwa saya ingin menjadi seorang eksekutif yang berhasil. Lalu bagaimana mimpi ini saya wujudkan? Nah, mimpi ini nggak sekedar saya asal mimpi, tapi saya betul-betul menghidupi mimpi ini. Jadi menurut saya sangat penting ya kalau kita punya mimpi, mimpi itu dihidupi. Apa maksudnya mimpi itu dihidupi? Pertama, kita harus punya perencanaan terhadap mimpi kita. Lalu bukan hanya rencana saja, ya rencana itu harus disertai dengan tindakan atau action. Nah, menurut saya pengalaman saya bertemu dengan banyak orang, problemnya memang banyak orang berhenti sampai kepada rencana. Mimpi, lalu dia rencana, wah saya berencana akan sekolah seperti ini, saya rencana akan membaca buku tiap bulan, satu buku dan sebagainya. Nah, itu kan rencana. Tapi problemnya kan nggak sampai actionnya ya Pak Ari ya. Seringkali orang berhenti kepada rencana. Jadi saya mempunyai mimpi, saya mempunyai rencana, dan saya eh, melakukan aksi terhadap rencana itu. Artinya saya mengerjakan sesuatu. Dan menurut saya yang sangat penting ya, yang sangat penting waktu kita punya rencana kita mengerjakan, yang sangat penting di dalam mewujudkan semua ini adalah konsistensi kita.
Jadi apa yang kita udah rencanakan, apa yang sudah kita kerjakan, apakah kita konsisten, bisa terus mengerjakan sampai terwujud. Nah, itu disebut konsisten. Dan saya seorang yang sangat konsisten dengan apa yang telah saya cita-citakan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya kerjakan, saya akan kerjakan terus. Saya akan kerjakan terus sampai apa yang saya inginkan itu terwujud. Nah, ini saya sebut konsisten. Jadi kalau Pak Hari tanya bagaimana proses ini berjalan, memang satu proses yang panjang ya, satu proses yang panjang. Tapi ada beberapa prinsip hidup yang saya alami, mungkin prinsip ini bisa juga digunakan atau juga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Oke. Nah, ini menarik sekali nih. Saya baru dengar kisahnya Pak Kim saat ini sebetulnya ya. Nggak pernah nanya. Jadi dengan adanya ini baru saya tahu sekali bahwa perjuangan. Nah, yang satu hal menarik kan begini, Pak Kim. Banyak orang ketika semua orang pasti punya mimpi kan untuk menjadi hidup dengan lebih baik gitu. Tapi akhirnya seperti tadi Pak Kim jelaskan, mereka punya mimpi tapi nggak ada rencana dan tidak action. Nah, apa yang menggerakkan Pak Kim sampai akhirnya kok itu harus bisa diwujudkan gitu? Ada satu sosok kah atau ada sesuatu hal apa yang membuat Bapak bisa terus konsisten? Karena nggak semua orang, misalkan tadi Pak Kim bilang dari mulai SMP aja udah punya mimpi, udah terbayang gitu mau seperti apa kan? Terus akhirnya dijalankan dan akhirnya terbentuk seperti ini. Nah, apa tuh kira-kira Pak Kim yang mungkin bisa jadi insight buat kita itu, yang menghidupi Bapak tadi? Ya, karena saya berprinsip mimpi itu bisa sesuatu yang negatif ya. Orang mengatakan, cuma mimpi doang gitu ya. Tapi mimpi itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat positif. Mimpi itu kan bisa menjadi seperti visi kita. Kita mau menjadi seperti apa. Jadi saya belajar bahwa saya tidak kepengen hanya bermimpi, tapi saya ingin mimpi saya itu harus bisa saya wujudkan. Jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua mungkin latar belakang kehidupan saya atau masa kecil saya, karena kami dari keluarga yang tinggal di kampung yang kecil, hidup yang boleh bilang sangat sederhana, ya. Lalu melihat banyak orang yang bisa maju, melihat banyak orang yang sukses, atau kita pakai istilah banyak orang yang berhasil menjadi orang-orang yang hebat. Nah, itu yang mendorong saya bahwa ya saya harus merubah hidup saya, keluarga saya dari sesuatu keluarga yang dulu sangat sederhana untuk menjadi satu keluarga yang bisa memberikan kontribusi menjadi kehidupan yang bisa memberikan sumbangsi kepada paling enggak keluarga kecil saya, kepada lingkungan saya, kepada orang-orang dekat yang berhubungan dengan saya. Jadi menurut saya, kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi buat orang-orang lain atau sekitar kita. Tentu kita harus menjadi something ya, kita harus menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang tentu bisa memberikan pengaruh. Nah, itu yang mendorong saya untuk mengejar mimpi itu dan berusaha supaya apa yang saya cita-citakan ini, mimpi ini bisa saya realisasikan. Dan untuk itu saya sebut bahwa saya konsisten. Saya konsisten bahwa apa yang saya kerjakan harus saya kerjakan sampai saya bisa mencapainya. Mungkin itu salah satu yang menjadi pendorong Pak Hari. Oke, luar biasa ya. Ini hal yang sangat bagus sekali. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi satu dorongan yang kuat buat kita ini ya untuk bisa selalu bisa mewujudkan. Nah, di dalam Pak Kim menjalankan ini supaya bisa selalu konsisten, ini yang sangat menarik perhatian saya. Kira-kira apa yang mendorong? Maksud saya gini Pak, ada orang kan untuk bisa mewujudkan itu, ya saya pokoknya harus maju gitu kan. Tetapi begitu dia di tengah jalan, mungkin dia punya hambatan, punya halangan, punya problem, dan akhirnya dia pudar gitu, nggak mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kalau dari diri Pak Kim
apa yang membuat Pak Kim Piao menjadi konsisten yang tadi Bapak katakan dan terus ingin mimpi itu menyala di dalam diri Bapak dan membuat itu nyata gitu? Apa kira-kira Pak yang membuat itu? Ya, Pak Hari, memang apa yang Bapak sampaikan itu satu hal yang benar ya. Dalam hidup kita memang untuk menjadi konsisten itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Kita mengalami pengaruh lingkungan, kita mengalami pengaruh dari orang-orang sekitar kita, dan itu juga seringkali sikap kita itu yang membuat kita seringkali mudah menyerah atau kita nggak konsisten, kita nggak komit dengan apa yang telah kita inginkan atau kita janjikan ya. Jadi kalau menurut saya salah satu yang membentuk saya ini ya nilai-nilai yang saya miliki ya. Nilai itu sangat penting dalam hidup manusia, kita harus punya nilai. Nilai itu kita bisa dapatkan, kalau saya mendapatkan nilai dari, pertama tentu dari orang tua saya atau keluarga saya. Saya mendapatkan nilai dari lingkungan waktu saya bersekolah, itu membantu kita membangun nilai-nilai kita. Kemudian saya mendapatkan banyak nilai yang baik tentu dari agama atau dari tempat saya beribadah, kalau saya seorang Kristen. Nah, di situ banyak mengajarkan nilai-nilai yang baik dari dari sisi spiritualitas ya. Jadi menurut saya yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa konsisten itu tentu nilai yang kita anut ya, yang kita percayai, yang kita pegang. Dan banyak yang mempengaruhi kehidupan kita untuk memiliki nilai-nilai itu. Dan salah satu saya pikir yang mempengaruhi saya bisa begitu konsisten, tentu saya percaya itu karena nilai-nilai yang saya miliki ya. Kemudian di luar nilai itu, seperti yang tadi saya sampaikan, saya mempunyai satu keinginan besar ya dalam hidup ini, bahwa hidup saya itu harus bisa menjadi berkat, bisa memberi kontribusi buat orang-orang sekeliling saya. Jadi itu disebut hidup yang bermakna ya, hidup yang bermakna. Jadi saya selalu berpikir, untuk apa saya ada, untuk apa saya hidup. Nah, tentu ada maksudnya kita ada di dunia ini ya. Nggak mungkin ya kita di dunia udah hilang, habis, selesai ya. Tapi ada sesuatu yang kita dipercayakan untuk ada di dunia ini. Nah, itulah yang saya sebut bahwa saya ingin memiliki hidup yang memberikan kontribusi, hidup yang bermakna bagi orang lain. Mungkin itu yang mendorong, Pak, bahwa saya harus mengejar itu, Pak. Oke, luar biasa ya perjalanan ini konsistensi dan niat yang kuat dari diri Pak Kim Piao ini. Jadi sangat juga menginspirasi sebetulnya. Nah, sekarang kita bicara dalam perjalanan karir nih Pak Kim Piao nih ya. Kan dari awal ya waktu itu kita sama-sama di SMA, saya selesai terus Bapak datang, kenalkan. Jadi saya tahu banget gitu ya. Nah, saya pertama kali kenal asuransi itu benar-benar dari Pak Kim Piao ini. Masuk dari di Jiwasraya gitu ya. Sampai sekarang tempatnya di mana itu Jiwasraya. Nah, akhirnya kemudian masuk di bidang otomotif, dan saya lihat kalau dari perjalanan hidup berkembang dan terus mondar-mandirnya adalah di otomotif sampai sekarang menjadi CEO dari Nissan Motor. Kira-kira boleh cerita nih Pak, bagaimana perjalanan perubahan karir Bapak sehingga sampai di sana gitu Pak. Mungkin biar jadi pengalaman buat kita. Ya, makasih Pak Ari. Jadi saya memang berkarir di waktu kuliah, saya mulai bekerja. Kerja pertama saya itu menjual kartu diskon ya. Zaman dulu ada namanya kartu diskon. Jadi orang membeli kartu itu, lalu dia bisa belanja di tempat tertentu, akan dapat potongan-potongan menarik. Hanya 3 bulan aja saya bekerja situ. Kemudian setelah itu, karena memang kuliah di Atmajaya itu nggak mudah untuk bekerja ya. Lalu saya ditawarin bekerja sebagai tenaga atau staf administrasi di gereja saya.
mereka butuh tenaga part-timer. Ya sambil kuliah saya bekerja. Tapi setelah nggak lama, mulai saya merasa saya bisa mengatur kuliah saya ke malam hari. Nah, saya mulai diajak teman saya bekerja di perusahaan asuransi. Sebelum asuransi, saya diajak dulu ke perusahaan Tiga Raksa ya, jual buku. Dulu ada buku yang sangat terkenal namanya Time Lapse Book ya. 1 tahun lebih saya, enggak sampai 1 tahun lah, kira-kira 6 bulan, 7 bulan saya mengalami pengalaman menjual buku. Nah, kemudian dari situ saya pindah ke asuransi jiwa bersama Bumi Putra Pak Hari. Tepatnya dulu mungkin Pak Hari saya suka tawarin, karena dulu saya berprinsip siapapun yang teman saya ya saya tawarin aja. Nggak beli nggak apa-apa, yang penting kan saya udah tawarin ya. Nah, itu karir pertama saya benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh dan berjuang mencari orang, mempresentasikan mengenai produk asuransi Bumi Putra ini. Setelah kurang lebih 1,5 tahun di asuransi jiwa ini, tahun 91 saya bertemu teman saya yang kerja di perusahaan otomotif Toyota. Teman satu sekolah lagi ngumpul, lalu dia nawarin, kenapa kamu nggak kerja di Toyota aja? Terus dia mengajak saya ketemu dengan kepala cabang Toyota saat itu ya. Saya masih ingat itu namanya Pak Markus Hidayat. Saya ngobrol dan dia bilang, yaudah kamu bergabung aja di tempat saya, kamu ikut tes, psikotes dan nanti akan diproses dan sebagainya. Dan saya mengikuti semua proses itu dan saya diterima di 1 April 1991. Nah, kurang lebih 1 tahun saya sebagai seorang sales. Nah, di sini Pak Ari yang saya mengatakan kan saya punya cita-cita menjadi seorang eksekutif. Jadi waktu sebagai seorang sales, saya berusaha bekerja sebaik mungkin, bekerja sebenar mungkin ya. Jadi bukan baik aja, tapi sebenar mungkin. Kan salesman itu kadang-kadang males lah, kadang-kadang nggak menjadi contoh, nggak disiplin dan sebagainya. Nah, karena saya punya konsisten bahwa saya punya mimpi, saya punya rencana. Waktu saya sebagai seorang salesman, saya masuk dalam rencana juga. Bahwa kalau saya mau jadi seorang salesman, saya harus jadi salesman yang benar. Salesman yang baik. Kenapa? Saya waktu itu udah bermimpi bahwa saya ini suatu saat akan jadi atasan teman-teman saya ini loh. Jadi saya berpikir kalau saya waktu jadi salesman itu nggak benar, dan mereka lihat saya, terus suatu saat jadi atasan mereka, mereka bilang, dulu lu juga begitu, sama aja, jangan ngajar-ngajarin lah. Kira-kira itu ya, kalau teman-teman kita itu, kalau kita jadi atasan mereka ya. Dan saya mikirin sampai ke situ, dan memang benar suatu saat saya jadi atasan mereka, karena 1 tahun kemudian saya menjadi seorang sales supervisor. Dan saat itu ya apa yang saya rencanakan, apa yang saya lakukan mendukung saya tidak menjadi masalah besar. Lalu saya bekerja jadi seorang supervisor kurang lebih 2 tahunan dan tahun 91, 92, tahun 94-an ya, 94, 95 saya dipromosikan menjadi kepala cabang ya. Jadi saat itu saya merupakan satu kepala cabang yang boleh bilang di dalam proses karir di Auto 2000 pada saat itu yang paling cepat ya. Karena saya menjadi seorang supervisor itu kurang lebih hanya 3 tahun aja ya. Hanya 1 tahun sebagai salesman, lalu kurang lebih 3 tahun sebagai seorang supervisor, saya sudah dipromosikan menjadi seorang kepala cabang. Jadi kepala cabang saat itu udah senior-senior semua pasti yang berusia 40 sampai 50 itu baru orang bisa menjadi kepala cabang. Tapi saat itu saya berusia kira-kira 26-27 saya sudah menjadi kepala cabang ya. Kuliah aja saya belum habis, belum selesai ya. Kuliah belum selesai, tapi saya bersyukur saya diberi kesempatan menjadi kepala cabang ya. Dan waktu kepala cabang ya seperti mimpi saya kembali, saya mau bekerja sebaik mungkin ya, sebaik mungkin. Dan saya bersyukur ya bahwa karena prinsip-prinsip yang saya jalankan, perusahaan malah banyak menitipkan kader-kader di tempat saya. Waktu itu saya kepala cabang di Mangga 2 dan banyak orang juga belajar bersama-sama dengan saya di tempat saya.
Dan nggak lama kemudian saya dipromosikan menjadi kepala cabang, pegang 2 cabang ya, dari Mangga 2, kemudian saya pegang 1 cabang lagi di Lipo Mall, bukan Lipo Mall, Karawaci Mall. Zaman dulu adalah showroom pertama yang di dalam mall ya, Karawaci. Saya pegang 2 tempat. Kemudian nggak lama kemudian tahun 1997 saya dipromosikan di 1 cabang. Boleh bilang saat itu cabang terbesar yang ada di Indonesia ya, yaitu Oto 2000 cabang di Sudirman. Nah, di sini saya juga membuktikan bahwa saya harus bisa mengerjakan yang terbaik ya, dan menjadi satu contoh yang baik. Dan boleh bilang pada saat itu saya juga menjadi kepala cabang yang bisa membuktikan bahwa cabang itu bisa menjual sebulan itu 250 unit. Jadi kalau sekarang mungkin angka itu nggak luar biasa ya, karena waktu sebelum COVID orang bisa jual 300, 400 1 bulan. Tapi zaman saya itu untuk bisa mencapai 250 itu nggak gampang. Ya. Tapi saya punya kesempatan yang baik. Kenapa? Karena saya diletakkan di Sudirman. Sudirman itu kan pusat perkantoran, banyak perusahaan-perusahaan yang butuh. Dan menurut saya sangat mungkin untuk bisa mencapai angka seperti itu. Dan memang saya bersama dengan tim saya bisa membuktikan, Pak Hari ya. Nah, demikian itu tahap demi tahap karir saya. Kemudian akhirnya waktu krisis tahun 98 saya ditarik di kantor pusat dan dipromosikan juga saat itu sebagai kepala divisi spare part nasional ya. Jadi saya pernah ngalamin jualan mobil, lalu menjadi jualan spare part. Kemudian suatu saat saya dipromosikan di kantor pusat juga khusus ngurusin marketing di Oto 2000. Kemudian akhirnya naik menjadi Deputy Operation Manager. Deputy Operation Manager itu wakil kepala wilayah yang mengurus cabang-cabang di Jakarta. Jadi ini satu rangkaian proses yang saya alami di Toyota ya. Kemudian banyak cerita. Akhirnya tahun 2002 saya keluar dari Astra dan saya bergabung dengan bos saya yang mendirikan perusahaan ya. Lalu kita rencana mau membangun satu bisnis otomotif juga yang besar juga ya. Kemudian proses berjalan, akhirnya saya masuk ke Hyundai ya. Di Hyundai kurang lebih hampir 4 tahun sebagai satu deputy director. Dan kemudian tahun 2006 saya ditarik ke Indomobil. Sampai hari ini di perusahaan Indomobil saya menjadi CEO saat itu di perusahaan otomotif mobil Cina pertama mungkin ya saat itu ya. Dulu kalau kita mengenal mobil Cina dari Chery QQ, nah saat itulah saya direkrut untuk menjadi CEO di perusahaan ini. Nggak gampang ya, tapi saya belajar karena saya udah biasa belajar menghadapi tantangan dan kesulitan. 5 tahun ya saya memimpin perusahaan ini sampai akhirnya kita Indomobil menghentikan bisnis dengan Chery ya, betul-betul berhenti total ya. Nah dari situ saya pindah, betul-betul berubah haluan. Saya dari yang biasa pegang passenger car, saya ditempatkan sebagai CEO di satu dealership Indomobil yang ngurusin mobil atau truk Hino. Jadi dari 2006 sampai tahun ini sebenarnya saya 11 tahun sebagai CEO di Indomobil Hino, salah satu dealer Hino terbesar di Indonesia karena dealer ini market share-nya atau menjual dari seluruh penjualan Hino itu sekitar 25% penjualan Hino dari perusahaan ini ya, Indomobil Hino. Nah, kemudian biasa kalau di Indomobil kita sebagai seorang eksekutif memang diberikan banyak kepercayaan ya. Jadi sambil saya ngurus Hino, saya juga diberi kepercayaan pegang perusahaan leasing yaitu Shinhan Indo Finance, kemudian juga pegang perusahaan Nissan seperti yang tadi Pak Hari bacakan ya. Jadi sampai bulan lalu saya masih ngurusin 3 perusahaan, 3 bisnis yaitu Hino, Nissan dan juga leasing ya, Shinhan Indo Finance. Tapi per bulan ini
Saya tidak pegang Hino, saya pegang Nissan dan juga pegang Sinhan. Jadi 2 perusahaan yang saya handle sampai hari ini. Nah, ini mungkin cerita singkat apa yang saya ngalamin Pak Hari, tapi ceritanya seperti indah-indah, tapi tentu ini perlu penuh perjuangan ya, seperti yang Ya, Pak Hari alamin juga saya yakin. ya, nah ini yang luar biasa ya. Jadi benar-benar from the bottom to the top gitu ya. Jadi benar-benar orang yang benar-benar dari bawah saya tahu banget gitu ya, karena awal saya tahu bekerja, waktu itu malah saya belum bekerja gitu. Jadi Pak Kim Pyo udah nawarkan asuransi, saya mengenal asuransi awalnya dari sana, dan kemudian saya ambil polisnya dan saya melihat Pak Kim Pyo sudah bekerja gitu. Terus saya berpikir, wah iya, saya juga pikir-pikir apa yang saya mau jalanin gitu kan. Tapi perjalanan Pak Kim Pyo ini sangat menarik dan luar biasa ya. Jadi benar-benar dari bawah saya, dan katanya nggak semua orang bisa begitu. Kalau kita selalu tanya, kenapa sih ada orang-orang kok nggak mungkin gitu, suka berpikir nggak mungkin. Nah, tetapi begitu banyak juga sebetulnya ada orang yang memang memungkinkan kalau dia sungguh-sungguh berjuang. Nah, ini yang mungkin kita perlu cari tahu benang merahnya nih. Kenapa seperti sosok Pak Kim Pyo ini bisa benar-benar dari bawah bisa naik di atas. Nah, tentunya Pak Kim Pyo kan banyak, tadi Bapak udah ngomong ya, apa namanya, proses belajar, dari tantangan segala ini. Nah, mungkin kalau kita boleh tahu nih Pak, gimana cara Bapak bisa bisa konsisten, terus kemudian naik? Apa yang Bapak lakukan sebetulnya sehingga karir Bapak itu begitu cepat dan mulus gitu untuk bisa naik sampai tadi dalam waktu singkat dari sales, kemudian supervisor, langsung manajer, dan begitu cepat sekali semuanya itu. Nah, kira-kira boleh tahu tuh Pak rahasianya gimana Pak? Ya, Pak Hari, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ceritanya mungkin nggak semulus yang orang bayangkan ya. Tentu ini menghadapi juga tantangan dan kesulitan ya. Kayak contoh waktu saya seorang supervisor, saya di cabang Auto 2000 Fluid ya. Saya punya seorang bos yang sangat baik yang menjadi mentor saya, namanya Pak Andreas ya. Pak Andreas dan Mawirya. Suatu saat saya waktu baru jadi supervisor berapa bulan dia panggil saya ya. Dia panggil saya karena kami cukup terbuka, kami suka diskusi. Lalu dengan terbuka dia bilang, Kim Pyo, kamu tahu nggak ya, saya habis ketemu banyak kepala cabang, kita ngobrol-ngobrol. Mereka semua menjagokan bahwa supervisor A, supervisor B, mereka ini supervisor yang hebat nih. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan di Astra atau akan memiliki karir yang bagus. Nah, kamu ini dianggap kurang bagus loh. Kamu harus coba perbaiki. Nah, itu satu hal menurut saya, satu mentor yang bagus, luar biasa ya. Nah, coba kira-kira Pak Hari bayangkan ya, kita lagi semangatnya berkarir, tiba-tiba dibilang, kamu ini dinilai teman-teman saya, kepala cabang lain kurang. Kamu boleh bilang, saya boleh menerjemahkan waktu itu saya dianggap seorang supervisor mungkin kalau urutan paling bawah. Memang waktu itu saya belum kerja sampai 1 tahun ya. Tapi apa yang dikatakan oleh mentor saya ini, bos saya ini, tidak mengecilkan hati saya ya. Saya waktu itu malahan tertantang. Saya bilang, Bapak nanti lihat. Saya akan buktikan bahwa apa yang disampaikan itu salah ya. Dan saya bekerja dengan baik, bekerja dengan benar ya. Dan memang akhirnya kan terbukti bahwa akhirnya saya yang duluan jadi kepala cabang. Mereka belum jadi kepala cabang, bahkan ada di antara mereka malah nggak jadi kepala cabang ya. Jadi ini contoh satu tantangan yang memang bisa kita ketemukan atau hadapi. Nah, tapi saya ingin sebenarnya mau cerita di sini bahwa mengapa saya tadi Pak Hari bilang bisa konsisten, mengapa punya satu kesungguhan untuk mengejar apa yang saya cita-citakan atau visi saya. Ada satu hal yang sangat penting dalam proses hidup manusia menurut saya, yaitu calling atau panggilan jiwa, panggilan Tuhan ya.
panggilan jiwa, atau orang sebut panggilan Tuhan. Jadi saya pribadi mengalami satu panggilan dari Tuhan bahwa saya ini harus menjadi seperti apa. Bagaimana saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Buat saya itu calling dari Tuhan. Jadi sejak muda saya sangat jelas calling dari Tuhan itu atau panggilan jiwa saya itu bahwa saya harus memiliki hidup yang bermakna, ya, hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna itu seperti apa? Hidup yang bermakna itu adalah hidup yang berkontribusi besar ya bagi lingkungan, bagi orang lain, bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, itu panggilan saya. Sehingga kalau saya ingin menjadi orang yang memiliki hidup yang bermakna, yang bisa memberikan kontribusi, tentu saya harus akan sangat efektif kalau saya ada di atas ya. Kalau saya bisa menjadi seorang direksi, saya menjadi seorang atau manajer, seorang general manager sampai seorang direksi, tentu saya akan bisa memberikan banyak kontribusi bagi orang-orang lain. Dan itu yang saya lakukan. Saya mengerti panggilan saya, sehingga waktu saya punya kesempatan menjadi seorang kepala cabang, saya punya kesempatan saat ini menjadi seorang direksi, tentu saya punya banyak orang di bawah saya yang saya bisa membantu mereka, mendukung mereka, dan juga mentransformasikan kehidupan mereka. Nah, itu kontribusi yang saya ingin lakukan buat orang-orang sekitar saya. Nah, ini yang mendorong saya, Pak Ari, kalau saya bisa konsisten sampai hari ini adalah karena saya memiliki panggilan dari Tuhan, panggilan jiwa. Saya ingin memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi lingkungan saya, bagi keluarga saya, dan tentu juga bagi bangsa dan negara ya. Dan itu yang menjadi cita-cita saya saat ini. Luar biasa sekali ya, Pak Kim Piao ini. Nah, mungkin sekarang kita pengen tahu nih, Pak Kim Piao, dalam perjalanan hidup kan kadang-kadang orang tuh bisa berhenti karena dia mengalami kegagalan dalam hidupnya, sehingga akhirnya dia tidak bisa mencapai apa yang dia mau, dia inginkan itu. Nah, kalau perjalanan hidup Pak Kim Piao gimana? Pernah nggak ngalami kesulitan, kegagalan dalam hidup? Terus gimana Bapak bisa overcome atau mengatasi itu semua, Pak, sehingga terus bisa jalan dengan baik gitu loh, Pak? Ya, tentu ini satu hal yang umum ya, semua orang pasti menghadapi ya, bahwa hidup kita di dalam dunia ini pasti menghadapi kesulitan ya, Pak Ari ya. Kita pasti menghadapi tantangan di setiap saat, setiap fase atau kehidupan kita. Jadi kalau saya ditanya apakah banyak mengalami kesulitan dalam proses karir perjalanan hidup saya jawab ya tentu. Kesulitan yang dari diri saya sendiri, kesulitan dari luar, orang lain, lingkungan, yang bisa membuat saya sulit, yang bisa membuat saya tertekan ya. Jadi banyak kesulitan, tapi saya bisa lewat dari setiap kesulitan yang saya hadapi. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kesulitan itu? Menurut saya cara untuk keluar dari kesulitan itu, hadapi kesulitan itu. Jadi jangan lari dari kesulitan ya. Kalau kita ada kesulitan, hadapi dan selesaikan kesulitan itu. Itu cara kita untuk menyelesaikan kesulitan. Tapi kalau kita lari dari kesulitan, maka kesulitan itu akan mengejar kita karena nggak pernah kita selesaikan. Jadi prinsip saya adalah hadapi kesulitan itu. Nah, kenapa kita nggak perlu khawatir menghadapi kesulitan itu? Nah, saya mempunyai nilai yang saya bilang dari kecil saya terbentuk ya. Saya punya prinsip ya bahwa semua perkara, semua kesulitan hidup kita, pasti kita punya jalan keluar. Pasti Tuhan akan menolong kita. Sesulit apapun juga kita hadapi, pasti kita bisa keluar dari kesulitan itu ya. Jadi itu salah satu nilai yang saya anut, yang saya percayai. Hadapi kesulitan itu dan percaya Tuhan itu bersama dengan kita waktu kesulitan itu kita hadapi gitu. Jadi
mungkin kalau bilang bagaimana menghadapinya, ini mungkin sederhana yang saya alami selama ini, Pak Ari. Oke, tapi itu sederhana sesuatu hal yang memang sangat baik gitu ya. Menurut saya banyak orang kadang-kadang ketika dia mengalami masalah, dia tidak berserah kepada penciptanya atau Tuhannya begitu kan. Tapi dia cari jalan keluar dengan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Hal-hal yang mungkin salah begitu, akhirnya jadi salah jalan. Nah, jadi memang ini adalah hal yang baik menurut saya gitu, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Dari segala yang Bapak sudah cerita gitu ya, tadi sudah Bapak jelaskan gitu ya. Kira-kira Pak, kalau boleh kita tahu nih ya, menurut gambaran Bapak, gimana sih kalau orang mau maju sama hidupnya Pak? Supaya bisa, tadi mungkin Bapak udah cerita pengalaman Bapak, tapi Bapak mungkin bisa kasih satu gambaran, gimana supaya orang tuh bisa maju sama hidupnya Pak? Kalau menurut Bapak. Ya, ini saya cerita pengalaman ya. Nah. Kalau tadi kan saya cerita untuk perjalanan menuju satu hal yang dicita-citakan atau satu kesuksesan, ya tentu kita pertama harus punya mimpi, punya perencanaan, kita harus konsisten, kita harus ada action. Tapi ada satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang tadi kalau Pak Hari tanya atau kita mempertanyakan apa sih yang bisa menjadi faktor keberhasilan hidup kita mungkin ya. Buat saya itu sikap hidup. Ya, atau bahasa Inggrisnya attitude kita ya, sikap kita. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain adalah sikap ya. Ada orang bisa lebih maju, ada orang yang tidak maju. Menurut saya yang bisa membuat dia berbeda itu adalah sikap hidup dia. Nah, sikap itu adalah tindakan, tingkah laku kita, perilaku kita. Kita di dalam menghadapi suatu pekerjaan, bagaimana cara kita menanganinya, itu sikap kita ya. Kita di dalam berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berhubungan dengan orang itu juga sikap ya. Jadi buat saya, sikap itu sangat menentukan perbedaan seseorang dengan orang lain. Lalu kalau orang itu mempunyai sikap yang baik, sikap yang kuat, itu akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dia menjadi seperti apa. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia kejar itu apakah dia bisa capai atau enggak. Saya kasih contoh Pak Ari ya. Jadi kalau misalnya sangat sederhana kalau kita bicara sikap ya, kita lihat seorang karyawan atau ya seorang karyawan di tempat kita, seorang rekan kita, dia buang sampah sembarangan, kerja kertasnya lempar sana, lempar sini. Jadi dia nggak punya tanggung jawab, dia nggak punya kepedulian, itu kan sikap. Dia merasa yang penting saya kerja aja, udah kamu jangan ganggu saya, mau saya buang sembarangan di lantai di mana-mana kamu gak usah pusingin saya, itu sikap kan, kurang peduli orang lain. Dan kalau sikap itu dia bangun terus ya, dia tentu nggak bisa mengerjakan tugas dia itu secara maksimal ya. Lalu tanggapan orang, atasan, lingkungan terhadap sikap dia ini tentu tanggapannya adalah kurang bagus ya. Ini orang kerja berantakan, nggak rapi. Ini orang rasanya kalau dipercayakan suatu pekerjaan yang besar, ini orang nggak bisa diandalkan nih. Nah, ini contoh kecil ya. Sikap bisa menentukan keberhasilan dan menjadi seperti apa gitu. Jadi saya kalau ditanya Pak Hari, apa yang bisa faktor yang sangat mendorong seseorang itu bisa maju, berhasil, menurut saya bangunlah sikap yang kuat, bangunlah sikap yang baik ya. Karena sikap itu akan membuat rekan kerja kita, atasan kita, teman kita itu berbeda melihat kita ya. Dan sikap itu juga yang membuat kita mengerjakan sesuatu itu bisa konsisten atau tidak konsisten ya, itu semua sikap. Ada orang mudah menyerah, ada orang malas, itu kan sikap ya. Ada orang suka melakukan cheating atau berbohong
Kalau dari kecil dia sudah biasa cheating, tentu waktu dia besar ini yang disebut menjadi koruptor ya. Udah terbiasa kok saya dari kecil untuk ngakal-ngakalin yang nggak benar gitu ya. Besarnya mungkin dia bisa menjadi seorang koruptor, menjadi seorang yang negatif gitu. Jadi itu sikap. Jadi sikap itu sangat mempengaruhi kita ya. Jadi penting sekali kita membangun sikap yang baik, sikap yang kuat di dalam kehidupan kita, Pak Ari. Betul. Saya setuju sekali nih Pak Kim Pio. Jadi memang kalau saya perhatikan ketika kalau saya lagi memberikan motivasi, training, itu basic point saya di situ dulu itu. Attitude itu sangat penting menurut saya ya. Karena kalau dia pun tidak punya attitude yang baik, pasti pekerjaan dia tidak tanggung jawab sama pekerjaan dia. Apapun yang mau dikerjakan, ya tidak punya satu nilai bagi dia gitu. Akhirnya tidak membawa dia akhirnya maju gitu. Padahal itu hal yang sederhana. Ya, sikap itu kan hal yang sederhana kalau dibilang kan. Ya, jadi orang nggak tepat, ya kan? Nah, itu juga satu sikap gitu kan. Seperti tadi Pak Kintiau bilang kertas buang sembarangan gitu ya. Itu juga satu sikap. Kalau orang Indonesia datang ke Singapura, dia nggak berani buang sampah sembarangan. Karena kalau dia ketahuan, bisa dendanya mahal sekali kan. Tapi begitu dia balik lagi ke Indonesia, buang lagi sembarangan. Iya. Nah, itu sikap. Jadi memang saya setuju. Baik Pak Kimpio, ini waduh ini sebetulnya banyak yang saya mau tanya ini ya. Tapi jadi teman-teman juga kalau mau nanya juga boleh ya. Saya misalkan masih ini banyak peserta yang hadir hari ini. Jadi silakan kalau Anda silakan masuk di kolom chat. Tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti Anda mau nanya langsung atau mau saya bacakan silakan. Nah, sambil menunggu itu, mungkin saya mau tanya di sesi-sesi ini, akhir kita ini, Pak Kimpio. Setelah sudah sampai di puncak ini, gitu Pak ya, sudah ada posisi ya sebagai seorang eksekutif, Bapak sudah mencapai mimpi Bapak, ya, dan sekarang artinya sudah menikmati lah ya. Jadi usia pun kan belum terlalu tua lah ya, kita masih muda ini. Kalau menurut PBB kita 50 masih muda ini Pak. Ya. Nah, kira-kira ada rencana atau cita-cita lain nggak Pak yang ingin dicapai Pak dalam hidup Bapak ini Pak? Ada sesuatu harapan yang Bapak ingin lakukan mungkin untuk mencapai ini? Ya, tadi saya mengatakan saya yang memotivasi saya, yang mendorong saya mengerjakan seperti ini selama ini adalah panggilan jiwa ya. Jadi buat saya panggilan ini belum berakhir selama saya masih ada di dunia ini. Saya ingin terus memberikan kontribusi kepada banyak orang, lingkungan saya, keluarga saya, sahabat saya, teman-teman saya ya. Bahwa saya ingin memberikan kontribusi yang lebih banyak ya. Jadi apalagi saya sekarang fokus di 2 perusahaan. Tentu ini berbeda dengan tempo hari waktu saya mulai di Hino. Saya merasa saya sudah mengerjakan banyak hal di situ. Nah, sekarang kesempatan saya bisa mengerjakan banyak hal lagi di tempat-tempat yang sekarang saya kerjakan. Jadi nggak akan berakhir ya, nggak akan berakhir kalau saya bisa memberikan dampak yang besar buat orang-orang sekitar saya, mengajari mereka mengenai nilai-nilai hidup, mengajari mereka bagaimana proses bekerja, mengajari mereka bagaimana bisa mengejar cita-cita mereka atau juga visi mereka. Nah, tentu ini merupakan satu keinginan saya ya, bahwa saya ingin terus memberikan kontribusi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi kepada orang-orang sekitar saya. Jadi ini masih belum berakhir, Pak Ari. Ini sesuatu yang harus terus saya kerjakan selama saya masih ada di dunia ini ya. Luar biasa sekali nih Pak ya. Dari nilai-nilai hidupnya begitu menurut menginspirasi sebetulnya ya, menginspirasi saya juga. Jadi supaya punya nilai punya nilai untuk bisa membawa hidup dengan bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke, baik Pak Kim Piao, kelihatannya mungkin ini nggak ada yang tanya, pesertanya banyak hari ini tapi nggak ada yang tanya nih. Mungkin di sesi akhir ini kita Pak menuju ini, Pak Kim Piao kira-kira, oh sebentar ada yang mungkin mau tanya ini Pak. Saya bacakan dulu ya Pak ya.
Parnamian Yohanes dari Indomobil Nissan. Wah, ini kelihatannya rekan Bapak ini. Saya sangat terinspirasi pada sosok Bapak sejak awal saya berkarir. Nah, kelihatannya ini ya. Kebetulan saya mengikuti juga sosial media Bapak. Saya ingin bertanya, gimana cara yang Bapak lakukan untuk tetap menjaga balance life di satu sisi sebagai seorang pimpinan tertinggi di perusahaan, lalu di sisi lain sebagai kepala keluarga. Nah, kira-kira ini gimana tuh Pak? Ini dari mungkin saya rasa rekan dari Bapak ini di Indomobil ini. Ya, ini Pak Parnamian Yohanes ya. Ya. Dia adalah kepala cabang di Cibubur ya. Senang Oh. sekali hadir hari ini di acara ini. Ini satu pertanyaan yang memang penting buat kita, apalagi para eksekutif muda, karena tantangan kehidupan, apalagi di kota besar. Kalau kita bicara Jakarta, kesibukan bekerja kadang-kadang membuat orang lupa kepada keluarga ya. Dan kalau lupa kepada keluarga, suatu saat anak-anaknya sudah besar, lalu waktu dia mulai sukses, ingin memiliki satu hubungan keluarga yang baik, yang akrab, yang menyenangkan, tentu itu lebih sulit. Atau orang kadang-kadang bisa bilang mungkin agak terlambat, walaupun segala sesuatu tidak ada yang terlambat ya. Jadi cara membangun balance ini dalam kehidupan ini saya benar-benar ngalamin ya. Jadi kalau kerja di dunia otomotif itu kan nggak kenal waktu. Itu bisa kerja dari Senin sampai hari Minggu ya. Apalagi seorang kepala cabang itu Sabtu Minggu adalah waktu bekerja. Waktu saya masih sebagai seorang salesman, Sabtu Minggu saya full udah bekerja, udah pasti ya. Waktu saya kerja sebagai asuransi, kadang-kadang saya harus mengejar customer saya sampai jam 10 malam, karena ada waktu dia bertemu, ya saya harus datang jam 10 malam. Jadi bagaimana membangun balance itu, jadi kalau ada waktu kita sendiri keluarga, maka gunakan waktu itu sebaik mungkin bersama keluarga. Kemudian di dalam membagi waktu bekerja, waktu jam bekerja, fokus benar-benar 100% untuk bekerja, kerjakan segala sesuatu itu secara maksimal, tuntaskan semua kerjaan, kemudian setelah selesai sampai rumah, jangan ngurusin lagi pekerjaan. Itu beberapa kiat sederhana yang saya jalanin dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau saya udah di kantor, saya pikirnya 100% bekerja. Saya akan tuntaskan pekerjaan saya. Sebisanya kalau itu harus pulang jam 6, jam 7, jam 8, saya akan tuntasin supaya saya nggak dikejar-kejar lagi. Anak buah saya, atasan saya, atau rekan saya nggak akan kejar lagi. Sesampai di rumah, udah selesai. Itu adalah waktunya keluarga. Kalau sekarang, waktu saya sebagai seorang eksekutif, ya Sabtu Minggu kan nggak bekerja ya. Dan saya berusaha tidak bikin janji di hari Sabtu dan Minggu. Saya berusaha tidak mengerjakan pekerjaan kantor di Sabtu Minggu. Tapi sekarang ini kalau Senin sampai Jumat saya harus kerja sampai jam 8, jam 9, jam 10 malam, saya akan beresin semua kerjaan. Tapi Sabtu dan Minggu saya akan off, saya benar-benar santai di rumah untuk saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan sekitar saya ya. Jadi itu salah satu balance yang bisa kita lakukan, Pak Yohanes ya. Jadi sadari waktu kantor, kerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan tuntaskan. Kuncinya tuntaskan apa yang harus kita kerjakan, supaya tidak terbawa lagi ke rumah. Waktu di rumah, mari kita 100% tinggalkan pekerjaan kantor, pikiran kita bersama keluarga. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ya kalau ada customer telepon lagi jam di rumah? Bagaimana kalau atasan kita telepon kalau kita di rumah? Bagaimana anak buah kita telepon kalau pas kita di rumah? Saya tetap prinsip mereka customer kita akan mau berikan kontribusi buat mereka, layani nggak apa-apa. Melayani mereka tidak akan mengganggu pekerjaan hubungan keluarga kok. Saya yakin itu tidak akan ya, tapi itu tanggung jawab yang nggak boleh ditinggalkan, harus tetap kita kerjakan dengan baik.
Demikian Pak Paniamian ya, Pak Hari. Luar biasa. Nah, ini memang satu pertanyaan yang baik ya, karena kalau saya lihat juga Bapak di dalam CV juga aktif ya, sebetulnya di organisasi sebagai badan pengurus, Yayasan Kalam Kudus, dan lain-lain sebagainya ya. Ini baru ini jalankan. Oke, baik. Nah, karena waktu nih Pak Kim Piao, saya rasa ini sebetulnya hal yang menarik. Tapi ini masih ada pertanyaan ini kayaknya. Oh ya, cukup ya saya rasa. Jadi kira-kira Pak, sesi akhir ini Bapak bisa kasih closing statement Pak buat kita mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Hari sekali lagi untuk kesempatannya ya. Saya punya satu filosofi yang saya bangun sejak saya mulai berkarir ya, yaitu do the best to be the best ya. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Sangat penting dalam hidup ini kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kerjakan itu sungguh-sungguh, kerjakan itu dengan tenaga kemampuan yang kita miliki yang terbaik. Jadi jangan kerjakan setengah-setengah, jangan kerjakan biasa-biasa, harus kerjakan yang terbaik. Itu prinsip yang saya bangun, do the best. Kemudian to be the best, menjadi yang terbaik. Kita harus punya satu semangat juga bahwa saya ingin menjadi seorang yang terbaik di dalam hidup ini. Apa yang saya kerjakan udah terbaik, maka saya juga harus menjadi yang terbaik. Karena kalau saya bisa menjadi yang terbaik, kita bisa menikmati hasil kita dan orang lain juga bisa terberkati dengan apa yang kita capai ya. Jadi to be the best, do the best to be the best. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan, attitude, sikap adalah segala-galanya. Mari bangun sikap yang baik, sikap yang kuat di dalam hidup kita. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah sikap kita. Ya, sikap yang baik, sikap yang kuat itu. Yang membuat kita bisa maju tentu juga adalah sikap kita. Demikian Pak Hari. Jadi sekali lagi terima kasih untuk bisa sharing di acara Gema Kebijaksanaan ini. Semoga sharing yang sederhana ini bisa memberikan sedikit inspirasi juga buat teman-teman yang lain ya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Kim Piao ya Pak. Ini pastinya saya yakin ini sangat menginspirasi sekali gitu ya. Baik yang mendengar, para teman-teman yang hadir di sini, dan saya secara pribadi pun baru hari ini saya mendengar secara lengkap lah istilahnya perjalanan hidup Pak Kim Piao ini ya, karena selama sekian lama kita satu SMA, ada itu lain sekolah, kuliah masing-masing berbeda gitu ya, dan sudah lama nggak pernah jumpa gitu ya. Totonya sudah ada di puncak karir gitu. Jadi ini luar biasa. Hari ini saya banyak belajar, banyak dapat insight dari Pak Kim Piao. Dan tentunya saya yakin teman-teman semua Gema Kebijaksanaan juga mendapatkan banyak hal-hal positif, insight, motivasi, dan inspirasi dari Pak Kim Piao ini ya. Karena beliau boleh dibilang benar-benar membangun suatu hidup itu dari bawah sekali, ya, sampai akhirnya ada di puncak dari satu karir ya. Nah, teman-teman, tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kim Piao, tentunya kita ambil hal-hal yang positif dan kita terapkan dalam hidup, dan itu bisa membuat juga kita akan maju dalam hidup ini. Karena tidak ada seseorang yang tidak berhak untuk maju dalam hidup ini. Tinggal tergantung tadi kalau usul dari saran dari Pak Kim Piao adalah attitude kita, sikap kita gitu. Kita mau memandang ini untuk kita mau terus maju atau kita berhenti di tengah jalan ketika kita mengalami masalah atau kita menilai diri kita sendiri tidak mampu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini sharing yang diberikan oleh Pak Tan Kim Piao ini bisa menjadi dorongan buat Anda lebih baik lagi dalam hidup ini. Baik, terima kasih Pak Kim Piao. Semoga Anda selalu diberikan kebaikan ini, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang melimpah ya Pak atas Ya, semua. sama-sama. Baik. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita akan berjumpa lagi. Kita akan berjumpa lagi nanti minggu depan. Minggu depan saya akan coba sharing dulu ya. Ini jangan Anda lewatkan lagi karena ini juga sangat bagus, teman-teman. Ini orang yang boleh dibilang juga berangkat hidupnya dari bawah. Seorang wanita tangguh ini,
Jadi Feryani Chung ini adalah sekarang sebagai Chief Marketing Officer dari Zap Clinic. Jadi Zap Clinic ini saya rasa udah mungkin sangat banyak sekali cabangnya di Indonesia ya, Jakarta terutama lah ya. Dan beliau ini yang membangun sampai Zap Clinic ini sampai mungkin saya rasa menjadi besar demikian besarnya ya. Nah, bagaimana dia membangun caranya, bagaimana mungkin minggu depan kita akan belajar lagi teman-teman dari sosok satu orang ini yang masih muda tapi begitu luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir. Tadi di link Anda sudah bisa boleh daftar, silakan, dan jangan lupa follow Instagramnya Gema Kebijaksanaan, juga subscribe dari YouTube-nya, supaya Anda bisa dapatkan terus materi-materi yang baik untuk membangun hidup Anda menjadi maju dan terus berkembang, dan menjadi, seperti tadi Pak Kim juga mengatakan, bermanfaat bagi banyak orang. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita akan berjumpa kembali dalam minggu depan, dan jangan lupa untuk subscribe Instagramnya Gema Kebijaksanaan, supaya Anda bisa terus dapatkan informasi yang up to date. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali dalam minggu depan. Sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih.